Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya dari Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelompok 20 yaitu Lengganyai. Di sini saya akan meresum tentang materi-materi yang saya dapat dari ospek pertama saya. Yang pertama di sini adalah bersama membangun masa depan Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia saat ini dan di masa yang akan mendatang. Nah, yang pertama itu adalah tantangan global saat ini, di mana dunia kita itu kan banyak terjadi perang di negara Palestina dan Israel. Meskipun Indonesia saat ini sudah merdeka, tetapi kita tetap terjadi perang politik. Yang dimana contohnya itu juga ada di Tiongkok dan di Taiwan. Selain perang dan konflik, ada juga yang terjadi, yaitu dinamika di negara kita juga berdampak yang bisa dirasakan di berbagai dunia. Nah, terus dari materi yang saya dapat tadi juga ada yaitu populasi bumi yang bertambah dari 8 miliar menjadi 10.000 miliar orang, di mana terjadinya krisis iklim. Nah, kita tuh harus menjaga krisis iklim. Nah, krisis iklim itu apa? Contohnya kekeringan, gagal panen dan lain sebagainya. Dan dampak ini dampaknya tuh mengglobal, yang harus direspon dengan cepat agar kita itu tidak kalah. Dengan menipisnya sumber daya alam, sumber daya kayak air, terus banyak kan orang yang kelaparan. Nah, untungnya sekarang itu kan sudah ada bagi-bagi makanan gratis kan. Nah, terus kebutuhan sumber daya di bangsa ini kan semakin menipis, sedangkan penduduknya juga semakin banyak gitu loh. Nah, kita harus menjaga agar kita tuh tidak kalah dalam krisis iklim gitu. Nah, terus ada juga materi yang saya dapat, yaitu adalah disrupsi teknologi. Nah, itu tuh contohnya kayak pekerjaan gitu kan. Nah, sedangkan di kita nih 170 juta pekerjaan baru atau keamanan dan transisi energi, 92 juta pekerja atau pekerjaan hilang. Nah, maksudnya pekerjaan kita tuh sudah kan sekarang ada AI gitu ya. Nah, pekerjaan kita tuh bisa digantikan dengan AI. Nah, apalagi contohnya kayak di Cina, di mana gitu, itu kan sudah ada yang menggantikan pekerja tuh dengan menggunakan robot, mesin gitu, sehingga itu tuh membuat pekerjaan tuh semakin hilang gitu loh, semakin banyak orang yang mencari pekerjaan begitu. Terus ada juga materi yang saya dapat, yaitu tentang bimbingan konseling UTM, yaitu toxic relationship, di mana di masa kayak kita ini banyak orang-orang yang kelihatannya tuh tidak baik, tapi mereka tuh melakukan bunuh diri. Mungkin itu bisa terjadi gara-gara adanya permasalahan di keluarga, atau mungkin pada pacaran, pacaran ya. Nah, mungkin kalau di pacaran itu contohnya pacar kita tuh melakukan kekerasan ke kita. Contohnya itu pacar kita melakukan tindakan fisik, terus seksual, ekonomi, pembatasan aktivitas untuk kita. Nah, itu tuh membuat kita tuh terkekang, sehingga kita melakukan hal-hal yang nekat gitu. Gara-gara kita tuh merasa diri kita tuh terkekang gitu oleh adanya seseorang itu. Kalian tahu nggak sih toxic relationship itu apa? Hubungan tidak baik atau tidak sehat. Di salah satu antara kita tuh tidak bahagia. Contohnya kan pacaran. Salah satu di antara kita tuh tidak bahagia, terus mungkin pernah direndahkan, mengalami ketidakkeadilan, selalu menjadi sasaran amarah yang berakhir pada kekerasan verbal psikologis. Nah, itu membuat kita semakin merusak mental kita untuk kedepannya begitu. Materi terakhir yang bisa saya pahami itu adalah mimpi. Mimpi itu mudah dipertahankan, yang susah itu cara mempertahankan mimpi kita. Cara kita mewujudkan mimpi kita di masa depan, kita itu harus percaya diri, bertanggung jawab, tidak mudah terpengaruh, berani, tidak ambil keputusan sendiri. Jangan pernah mendengarkan kata-kata buruk dari orang lain. Kita harus percaya diri bahwa mimpi-mimpi kita tuh pasti akan terwujud di masa depan.
sukses itu tergantung pada usaha kita, bukan tergantung pada omongan orang lain. Nah, terus ada juga tindakan tidak akan ada sesuatu yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sukses hidupnya itu dengan mimpi, dan mereka tuh tidak mendengarkan omongan orang lain. Yang saya dapat dari tadi tuh yang mungkin bagi saya tuh sangat menarik ya. Pengetahuan tanpa tindakan hanya potensi kekuatan. Tanpa tindakan itu adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan, dari Imam Al-Ghazali. Nah, terus ilmu yang kita dapatkan itu harus kita amalkan. Misalkan kita ikut organisasi, kita harus mengamalkan ilmu-ilmu kita tuh di organisasi tersebut. Agar apa? Agar kita tuh mempunyai skill komunikasi, skill negosiasi, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Nah, terus hidupkan mimpi kita itu dengan ilmu. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.